Halo anak-anakku kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Mudah-mudahan kalian yang sedang belajar di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Bu Nikmah hari ini dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadis. Anak-anak, apa yang akan kita pelajari? Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah surat Al-Bayyinah. Nah, anak-anak, sebelum materi pembelajaran hari ini kita mulai, marilah bersama-sama kita mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa surat pendek yang ada dalam Al-Qur'an. Yang kemarin kita sudah membahas surat Al-Qari'ah, surat Al-Adiyat, surat Al-Asr, dan surat Al-Zalzalah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke surat pendek berikutnya, yaitu surat Al-Bayyinah. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah nanti bunyi surat Al-Qari'ah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Bunyi surat Al-Qari'ah. Nah, anak-anak, seperti biasa kita baca surat Al-Qari'ah bersama-sama satu kali dengan dicontohkan Bu Nikmah ya anak-anak. Anak-anak sudah siap semuanya? Nah, baca dengan bacaan yang keras ya. Kita mulai suratul Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yaslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din khunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi adalah bunyi surah Al-Bayyinah. Selanjutnya adalah arti dari surah Al-Bayyinah. Yang pertama, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat yang kedua, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran suci, yaitu Al-Qur'an. Ketiga, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau yang benar. 4. Dan tidaklah terpecah-pecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Selanjutnya ayat yang kelima, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga akan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikianlah itu adalah agama yang lurus. Yang keenam, sungguh orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Ayat yang ketujuh,
Sungguh orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Yang kedelapan, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikianlah itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah SWT. Nah, itu tadi adalah arti dari surah Al-Bayyinah. Sekarang kita lanjut ke penjelasan surah Al-Bayyinah. Nah, setelah kita baca ayatnya kemudian kita terjemahkan, maka anak-anak harus tahu apa saja yang ada dalam surah Al-Bayyinah ya. Yang pertama, surah Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat. Yang kedua, arti dari Al-Bayyinah adalah bukti yang nyata. Diambil dari ayat yang pertama, bunyinya bayyinah ya, yang artinya adalah bukti yang nyata. Kemudian surat Al-Bayyinah termasuk dari golongan surat Madaniyah. Hati-hati anak-anak, seringkali anak-anak menyebut dengan Makkiyah, tetapi pada surat Al-Bayyinah ini termasuk golongan surat Madaniyah. Artinya surat yang diturunkan di kota Madinah atau sebelum ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang selanjutnya, urutan surat ke-98 dalam Al-Quran dan diturunkan sesudah surat At-Tolak. Jadi anak-anak, surat Al-Bayyinah tadi terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Apa artinya dari surat Al-Bayyinah? Yaitu bukti yang nyata, diambil dari ayat yang pertama. Nah, selanjutnya anak-anak kita masuk ke materi isi pokok kandungan surat Al-Bayyinah. Nah, ini yang sangat penting anak-anak. Kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT? Supaya kita tahu kandungan isi pokoknya. Allah menurunkan suatu surat kepada Nabi Muhammad menunjukkan suatu kejadian atau menunjukkan suatu firman yang akan disampaikan Allah kepada seluruh umat manusia. Nah, dalam surat Al-Bayyinah ini mengandung isi pokok, yaitu surat Al-Bayyinah menerangkan tentang bukti yang nyata, bukti yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, orang-orang yang melalaikan agama Allah. Mereka atau orang musyrik tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, orang-orang itu tidak mau percaya. Apakah benar Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir sebagai utusan Allah? Nah, mereka itu tidak percaya. Malah mereka semakin menyekutukan Allah dengan menyembah benda lain, menyembah bintang, kemudian menyembah agama yang lain. Nah, padahal Allah itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Nah, orang-orang musyrik malah semakin tidak mau menyembah kepada Allah. Nah, mereka itu adalah disebut dengan seburuk-buruk makhluk dan akan dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam, yaitu neraka yang paling panas, neraka yang paling pedih siksaannya. Nah, anak-anak, maka dari itu anak-anak jangan sampai kita tergoda oleh bujukan setan dengan tidak mau sholat, tidak mau mengaji, kemudian tidak mau membantu orang tua, kemudian berkata kotor, berbuat yang kotor juga. Nah, anak-anak akan termasuk kepada golongan orang-orang yang musyrik. Padahal Allah itu sudah menunjukkan kepada kita dalam Al-Quran bagaimana balasan bagi orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Nah, jangan sampai ya anak-anak ya. Jadi sejak kecil kita diajari mengaji, sholat 5 waktu, sholat sunnah, berdoa, membaca surat pendek. Nah, itu supaya apa? Supaya kita terhindar dari siksa api neraka dan tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Nah, itu tadi adalah isi pokok kandungan surat Al-Bayyinah. Selanjutnya ada tugas untuk kalian semuanya. Silakan anak-anak menulis di buku tugas kalian masing-masing. Yang pertama, tulis surat Al-Bayyinah ayat ke-5. 2. Tulis arti surat Al-Bayyinah ayat ke-7.
ketiga, surat Al-Bayyinah diturunkan sesudah surat. Yang keempat, surat Al-Bayyinah adalah urutan surat keberapa. Dan yang terakhir, siapa yang menjadi utusan Allah. Nah, itu tadi latihan soal yang harus kalian kerjakan di buku tugas. Jangan lupa tetap semangat ya anak-anak ya. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya yang sedang di rumah tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita segera bisa berjumpa di kelas masing-masing. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, marilah bersama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan cara mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah. Tetaplah anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dengan cara beribadah, mengaji, dan membantu orang tua di rumah. Dari Punikmah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih anak-anakku. Dadah.